akhirnya ada. Jadi kan yang pertama kalau kita mundur ke teori penciptaan, dulu kan awal mulanya kan tidak ada apa-apa. Kemudian waktu terjadilah Big Bang, sebelum terjadi Big Bang yang pertama ada itu kan ruang dulu. Ruang dulu kan, sudah ada ruang muncul dari singularitas. Kemudian kok bisa ada Big Bang? Karena ada energi yang menggerakkan. Energi yang menggerakkan terjadinya Big Bang inilah yang dalam filsafat Jawa disebut sebagai energi feminin yang menggerakkan. Sampai sekarang pun di manusia juga sama sifatnya. Energi maskulin itu yang menyediakan ruang, yang melindungi, yang nge-provide. Energi maskulin yang menggerakkan, yang mendinamiskan, yang memberikan warna, memberikan kreativitas gitulah. Mbak Lia Lestari, Rahayu, terima kasih Mas sudah Hendra. mampir di Ngaji Roso lagi. Mbak Lia juga kondisinya kurang fit. Mudah-mudahan segera pulih ya Mbak ya. Oke, Mbak Lia, kita pengen menggali dari perspektif Kak Lia Lestari terkait dengan katanya kalau orang tuh rajin meditasi, itu katanya bisa nambah cerdas, intuisinya makin peka gitu. Nah, kalau boleh di-share gitu, Kak Lia, seperti apa sih keajaiban yang terjadi pada otak jika kemudian kita itu rutin melakukan meditasi itu? Mulai? Ya. Jadi saya mau jelasin dulu, meditasi itu kan banyak ya tipenya. Jadi ada yang orang meditasi itu dia pakai guided meditation, yang mana kalau saya amati itu mirip hipnoterapi akhirnya. Terus kemudian ada yang meditasi dia itu fokus di mengolah pernafasan. Ada yang meditasi dia fokus di pengamatan pada titik-titik tertentu. Ada yang meditasinya itu digunakan untuk memanifestasikan atau mengimajinasikan, membayangkan sesuatu. Nah, di sini yang saya maksud meditasi yang bisa membuat otak kita meningkat lebih cerdas, apalagi secara spiritual ya. Itu bukan meditasi yang saya sebutkan tadi, tapi lebih ke meditasi yang sebenarnya itu sudah sering diajarkan oleh leluhur-leluhur Jawa, dan kita nyebutnya biasanya meditasi suwung. Meditasi suwung. Kalau bahasa Indonesianya biasanya disebut meditasi kesadaran. Ini mungkin di luar itu ada yang meditasi suwung itu ada versi lain lagi. Nah, yang saya maksud di sini versi yang mana? Yang saya maksud di sini meditasi suwung itu adalah meditasi di mana saat meditasi itu kita tidak perlu berkonsentrasi atau berfokus pada suatu apapun, tidak perlu berusaha membayangkan sesuatu apapun, tidak perlu berfokus pada titik pernafasan atau titik-titik tertentu di tubuh, enggak, tapi kita dalam meditasi itu hanya cukup diam, menjadi pengamat atas apapun yang terjadi pada diri kita dan sekitar kita, gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di momen saat ini dan di sini, mau pikiran itu lagi melayang-layang, mau kita habis ini mikirin ini, setelah itu mikirin itu, setelah itu mikirin itu dibiarin aja. Kita cukup membiarkan itu datang dan pergi, diamatin aja, dan biarkan itu berlalu dengan sendirinya. Kalaupun dia belum berlalu juga, misalnya nih, karena pikiran kita itu lagi sibuk banget, apalagi orang di kota, itu kan pikirannya kan banyak banget kan. Dan biasanya waktu meditasi itu pikirannya terasa penuh, banyak sekali yang datang dan saling bergumul di situ. Biarin aja, nggak apa-apa. Yang kita perlu lakukan hanyalah amatin saja pikiran-pikiran itu, termasuk perasaan-perasaan yang muncul, perasaan-perasaan yang datang dan pergi, termasuk juga kalau misalnya ada sensasi di tubuh yang terasa. Misalnya nih, ketika orang meditasi, kan sering tuh saya dapat pengalaman dari teman, Kak, kenapa ya saya meditasi itu kok terasa jantung saya duk-duk gitu kan. Nggak apa-apa, diamatin aja. Terus biarin aja itu semua berlalu begitu saja. Kalaupun dia belum berlalu, biarin aja, diamatin. Itu meditasi suwung. Kenapa kok disebut meditasi suwung? Karena kalau kita melakukan meditasi seperti ini secara rutin, mungkin 10 atau 15 menit per hari, terus kita lakukan mungkin di beberapa bulan kemudian, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian, ternyata ketika kita melakukan pengamatan terhadap batin kita, terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi pada diri kita,
itu lama-lama dia akan mengendap sendiri. Akan mengendap sendiri, terus akhirnya lama-lama menjadi tenang. Karena awal mula dari perasaan itu adalah pikiran. Dan awal mula reaksi tubuh itu juga dari pikiran. Memang tubuh itu kan punya sistem saraf, punya panca indera, yang mana panca indera ini kan menerima rangsangan dari luar, dari udara, dari benda-benda sekitar kita, dari reaksi dengan orang, terus kemudian diteruskan ke sistem saraf meneruskan kemana? Ke otak. Otak akan meneruskan lagi menjadi bentuk pikiran atau perasaan yang nantinya menentukan perilaku. Nah, aktivitas meditasi suwung ini hanyalah mengamati hal-hal tersebut. Sehingga kalau kita amati ternyata pikiran-pikiran, perasaan, sensasi-sensasi yang terjadi di tubuh itu akan lama-lama mengendap sendiri, menjadi tenang-tenang sendiri, dan akhirnya gelombang otak manusia ikutan tenang. Dari yang semula biasanya itu kalau orang sehari-hari kan di beta, itu lama-lama dia turun sendiri ke alfa. Lama-lama turun sendiri. Bagi orang yang menderita depresi, atau bagi orang yang lagi anxiety atau mengalami gangguan kecemasan atau lagi stres, mereka kan biasanya sehari-hari gelombang otaknya kan di gamma ya, dimana ini adalah gelombang otak yang sangat tinggi sekali, sangat tinggi dan penuh dengan tekanan, penuh dengan metode fight or fly. Semua sistem tubuh kita tuh dipersiapkan untuk melawan atau kabur terhadap apa yang sedang kita hadapin gitu kan. Nah, itu kalau kita lakukan meditasi itu lama-lama dia juga akan turun gelombang otaknya sampai nanti lama-lama dia turun ke alfa. Nah, ketika sudah turun ke alfa ini, alfa itu adalah gelombang otak yang sangat tenang, di mana ini mulai membuka dimensi pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu berisi banyak sekali intuisi, kreativitas, dan pikiran bawah sadar. Itu adalah dia mengandung bentuk kecerdasan yang membuat kita bisa berpikir maknawi, bisa berpikir hakikat, dan inilah yang meningkatkan kecerdasan emosional manusia, kecerdasan spiritual. Nah, manusia kalau kecerdasan emosionalnya meningkat, kecerdasan spiritualnya juga tinggi, otomatis kecerdasan intelektual atau IQ-nya itu juga bisa dikatrol dengan sendirinya. Meskipun orangnya nggak meminta, itu akan naik sendiri, dan ini saya buktikan. Jadi waktu dulu saya kan waktu kecil itu kan saya datang dari keluarga broken home. Buat keluarga yang mendengar maaf ya. Jadi waktu kecil saya kan broken home dan langsung diasuh sama nenek. Nah, nenek itu kan parenting VOC ya. Tahu kan parenting VOC itu kayak apa? Dan saya waktu dari usia 2,5 tahun sampai SMP itu menderita stres yang sangat besar. Saking besarnya itu waktu kecil yang saya ekstrovert akhirnya jadi introvert banget gitu kan. Dan ketika di tes IQ di sekolah, kebetulan sekolah saya kan mengadakan tes IQ untuk anak-anak yang baru masuk SMP. Saya di tes IQ saya itu cuma 90-an. Dimana itu adalah IQ rata-rata manusia di bumi. Nah, sedangkan waktu itu teman-teman saya IQ-nya 100 ke atas, 110 ke atas. Nah, waktu itu kan saya minder kan, karena saya merasa diri saya bodoh gitu loh. Karena teman-teman saya IQ-nya pada 110 ke atas, saya cuma 90-an sendiri gitu. Nah, kemudian waktu sudah di tahun-tahun ini nih, tahun 2024 ini kan saya sudah meditasi dari tahun 2020. Saya tes IQ lagi secara online. Kan banyak ya sekarang lembaga-lembaga yang mengeluarkan tes IQ online. Nah, saya tes lagi, ternyata IQ-nya meningkat di atas 120. Itu jauh sekali. Dan memang ada yang perbedaan yang saya rasakan waktu mengerjakan tes IQ. Soalnya sama dengan waktu SMP, tapi rasanya berbeda. Waktu SMP saya merasakan ini tuh tesnya sulit sekali. Nggak paham maksudnya. Tapi sekarang saya nggak pernah loh ikut les belajar tes IQ, nggak pernah. Ya cuma meditasi aja. Nah, sekarang saya hadapi tes itu lagi, tesnya sama waktu dengan SMP. Tapi saya ngelihat soal-soalnya, lah ini kan jawabannya ini kira-kira ini gitu kan. Dan kuncinya ngerjakannya tenang. Orang yang biasa meditasi
maka dia sehari-harinya itu juga bisa dengan mudah gelombang otaknya turun ke alfa. Ketika dia ngerjakan tes IQ, ya dia rasanya lebih santai, dan itu ternyata membantu dia lebih bisa mengerjakan tes-tesnya itu, gitu. Itu sih gitu. Dan memang sebelum mengerjakan tes IQ itu, saya memang sudah dapat sertifikat hipnoterapi kan, otomatis kan saya sudah teruji sehat mental dulu sebelum dapat itu. Karena kan tugasnya ngehealing orang lain gitu. Berarti kan orangnya harus lebih sehat mental dulu daripada orang yang dihealing gitu. Mau healing gitu. orang tapi butuh dihealing gitu. Itu yang baru gelombang alfa tuh. Nanti kalau meditasi makin lama makin rutin lagi tuh bisa turun ke theta. Theta itu apa? Itu adalah gelombang otak yang lebih rendah lagi daripada alfa. Dan kalau manusia gelombang otaknya turun ke theta, dia masuk ke pikiran bawah sadar lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Nah, pikiran bawah sadar itu isinya itu 90% lebih kehidupan kita itu sebenarnya dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Jika kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita sendiri, ya berarti kita bisa memprogram diri kita sendiri, termasuk memprogram kecerdasan emosional kita sendiri, kecerdasan intelektual kita sendiri, meningkatkan bakat kita sendiri, kayak gitu. Terus tadi kan pikiran bawah sadar isinya apa? Kreativitas, intuisi, terus kemudian jenis-jenis kecerdasan transendental, kecerdasan hakikat, kecerdasan yang berkaitan dengan maknawi, berpikir spiritual gitu kan. Kenapa sih orang-orang itu kok bisa ya berpikir tasawuf tuh sampai makrifat? Itu adalah orang-orang yang gelombang otaknya itu bisa rendah. Jadi semakin rendah gelombang otaknya, semakin tenang mereka, semakin terbuka pikiran bawah sadarnya, semakin meningkat kecerdasan transendentalnya gitu. Kecerdasan transendental itu bentuk kecerdasan di mana kita itu bisa ngambil pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan di pikiran sadar seperti ini. Tapi kecerdasannya tuh udah didapat dari pikiran bawah sadar. Dan karena saya belajar pikiran bawah sadar, secara sains dan psikologi, pikiran bawah sadar itu tidak ada batasnya. Jadi dia bisa tembus ke masa depan, bisa tembus ke masa lalu. Itulah kenapa dalam hipnoterapi itu kan ada past life regression, age regression, yaitu karena dia masuknya melalui pikiran bawah sadar, sehingga dia bisa mencari informasi reinkarnasi dia bagaimana, trauma-trauma dia di masa lalu gimana. Terus kemudian kenapa sih ada orang itu pasti pernah tahu nggak sih ada ilmuwan itu mikirnya kok jenius banget, seperti contohnya Nikola Tesla yang konon katanya itu sudah menemukan teknologi ini. Mana itu kan teknologinya futuristik banget kan. Karena kenapa? Kan Tesla itu kan orang spiritual juga. Berarti kan dia tahu tentang rahasia ini, rahasia pikiran bawah sadar. Dan bisa jadi juga penemuan-penemuan dia itu adalah bentuk pengetahuan-pengetahuan yang dia ambil melalui pikiran bawah sadar langsung dari masa depan. Gitu. Itulah kenapa orang itu akhirnya bisa menciptakan inovasi-inovasi yang sangat futuristik gitu. Nah, bentuk meditasi yang dialami oleh Kak Lia itu yang selama ini dipraktikkan dan terbukti bisa meningkatkan IQ-nya Kak Lia dari yang dulu 90 menjadi 120, itu tidak harus statis ya? Oh enggak, bisa sambil aktivitas. Bisa sambil aktivitas. Kalau bahasa gaulnya itu mindfulness. Tapi kalau bahasa Mas Hendra kan meditasi gerak atau dinamis ya. Mindfulness bisa. Ya. Ya kalau bahasa gaulnya mindfulness gitu. Yang penting ada perasaan apapun yang hadir, cukup kita amati, kita saksikan, biarkan apa adanya. Nggak perlu kemudian dilawan. Nggak perlu didinai, nggak perlu dipaksa harus pergi. Amati aja dulu. Amati dulu. Karena hakikatnya perasaan kalau kita amati, dia lama-lama akan mengendap sendiri. Nah, kalau tidak bisa mengendap sendiri gimana? Berpindah posisi, entah pindah tempat, pindah gerakan, pindah aktivitas gitu. Itu membantu sih. Dan si pengamat itu secara esensi itu disebut sebagai kesadaran atau sang aku itu tadi. Kesadaran ya, aku lebih suka pakai kata kesadaran. Karena kalau sang aku takutnya ada yang berasumsi ego gitu kan. Iya.
lebih baik kita ngomong kesadaran murni atau diri sejati kesadaran gitu. murni atau diri sejati gitu ya. Itu sudah di luar pikiran sadar, di luar pikiran bawah sadar. Bentuk kesadaran yang di luar dua pikiran ini. Gitu. Oke. Iya, Kak Lia habis nangis tadi. Iya. Habis nangis tiba-tiba batuk. Iya, tiba-tiba batuk. Sama, kita sama-sama batuknya hari ini ya. Oke, menarik banget ini teman-teman. Jadi bukti nyata bahwa dengan mindfulness ya, kita senantiasa mengamati apapun pikiran yang ada, tidak ada resistensi di situ, nggak ada penolakan, perlawanan, itu justru bisa meningkatkan kecerdasan otak kita sebagai manusia. Mantap, kita tinggal praktik aja. Paling enak itu memang mengalami ya kali ya. Kak Lia cerita vibes-nya dapat karena mengalami langsung gitu, bisa membuktikan langsung gitu ya. Keren. Oke. Baik. Aku pikir untuk meditasi sampai di sini dulu. Selanjutnya aku akan geser tentang sedulur papat limo pancer. Keramat. Nah, tentang konsep sedulur papat kalimo pancer gitu ya. Ini kan bisa nggak sih sebenarnya dilogikakan, dirasionalisasikan gitu secara sains itu bagaimana sih Mbak Lia? Bisa. Gimana Mbak Lia? Jadi gini, kita kalau mau melihat sedulur papat secara sains gitu ya, kita harus merunut dulu bagaimana sih sedulur papat ini awal mulanya terbentuk. Jadi sedulur papat kalimo pancer itu kan filsafat Jawa, yang mana itu artinya saudara 4 plus 5 pancer, 5 pusat gitu kan. Nah, saudara 4-nya itu siapa? Kakang Kawah, adik Ari-Ari, Getih, Puser. Kakang Kawah ini kan air ketuban. Adik Ari-Ari ini plasenta. Getih ya darah gitu kan. Nah, terus pusar ya pusarnya bayi gitu kan. Nah, ini diambilkan dari 4 elemen yang ada di dalam rahim ibu yang menemanin jabang bayi waktu dia masih berada dalam alam kandungan. Tapi sebenarnya proses terbentuknya dulu gimana sih kok sampai yang diambil itu nama Kakang Kawah, adik Ari-Ari, Getih, Puser gitu kan. Nah, awalnya dulu itu sebenarnya berawal dari sudah terbentuknya itu ya. Bahkan terbentuknya jabang bayi pun itu sudah berawal dari sebelum ibu hamil. Jadi bahkan sudah berawal sejak bapak dan ibu pertama kali jatuh cinta. Jadi kan kita ini di alam semesta ini sebenarnya kan ada 2 energi besar yang sebenarnya itu adalah energi yang menjadi cikal bakal penciptaan alam semesta ini, gitu ya. Jadi kalau secara filsafat Jawa itu kan ada energi Bapo Angkoso sama energi Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi gitu kan. Yang energi Bapo Angkoso ini kan energi maskulin. Yang mana energi maskulin ini apa? Kalau dalam fisika itu adalah ruang. Jadi ruang yang menyediakan, ruang yang melindungi, gitu kan. Nah, kalau energi Ibu Bumi ini adalah energi feminin, energi yang sifatnya dinamis, menggerakkan, menumbuhkan, memberikan warna, memberikan bentuk. Nah, ini adalah energi gerak yang semua energi gerak, energi yang membuat alam semesta ini tercipta, medan energi gravitasi, energi gerak gitu kan. Pokoknya semua bentuk energi di alam yang membuat alam ini akhirnya ada. Jadi kan yang pertama kalau kita mundur ke teori penciptaan, dulu kan awal mulanya kan tidak ada apa-apa. Kemudian waktu terjadilah Big Bang, sebelum terjadi Big Bang yang pertama ada itu kan ruang dulu. Ruang dulu kan, sudah ada ruang muncul dari singularitas. Kemudian kok bisa ada Big Bang? Karena ada energi yang menggerakkan. Energi yang menggerakkan terjadinya Big Bang inilah yang dalam filsafat Jawa disebut sebagai energi feminin yang menggerakkan. Sampai sekarang pun di manusia juga sama sifatnya. Energi maskulin itu yang menyediakan ruang, yang melindungi, yang nge-provide. Energi maskulin yang menggerakkan, yang mendinamiskan, yang memberikan warna, memberikan kreativitas gitulah. Jadi kenapa alam semesta ini bisa terbentuk begitu indah gitu kan. Ada tata surya, ada galaksi, terus kemudian ada sistem segala macam bintang, nebula, black hole yang kita lihat itu kan sangat cantik sekali gitu kan.
Ya karena ada pengaruh dari energi feminin ini. Jadi ada kesamaan antara terciptanya manusia dengan terciptanya alam Sama. semesta. Ya. Nah, ini kalau ngomongin penciptaan. Nah, kalau kita ngomongin teori evolusi yang sudah banyak diceritain sama Stephen Hawking ya. Itu kan awal mula terciptanya dulu kan debu-debu awal mula dulu kan habis Big Bang, terus habis itu kan mulai tercipta itu partikel-partikel subatomik, habis itu atom, terus habis itu terciptalah yang namanya debu-debu kosmik gitu kan, terus kemudian galaksi, terus kemudian memadat jadi bintang, bintang pecah jadi planet, planet kemudian dia berevolusi di dalamnya planet pun seperti di bumi kan dia terus berevolusi, ada air, ada daratan, terus kemudian berevolusilah makhluk hidup. Nah semua ini evolusi terus terjadi, ini kan ada energi feminin yang menggerakkan dan juga ada energi maskulin yang memberikan ruang. Demikian juga ketika si jabang bayi mau terbentuk, dimulai dari pertemuan ayah dan ibu. Si ayah sebagai representasi dari energi maskulin ketemu dengan si ibu sebagai representasi energi feminin. Nah, si bapak itu memberikan ruang yang nyaman bagi ibu, yang memprovide, yang melindungi, sehingga si ibu kan akhirnya bisa mengandung. Nah, itu terjadi, itu tahap awal. Kemudian ketika sudah terjadilah proses reproduksi, tetap energi feminin dan maskulin semesta ini kemudian yang menggerakkan pergerakan sel sperma, sel telur untuk kemudian bersatu, kemudian berevolusi jadi yang namanya jabang bayi, atau kalau bahasa biologisnya kan zigot dulu ya, benar, kalau manusia zigot ya, tetap disebut zigot ya. Terus habis itu kan dia terus berevolusi, dia mulai ngebentuk embrio gitu kan. Nah kemudian energi feminin dan maskulin ini juga mulai menyempurnakan bentuk dari kakang kawah, adik ari-ari. Waktu si jabang bayi udah mulai ada bentukannya sedikit nih, dia mulai menggerakkan pembentukan kakang kawah. Kakang kawah itu apa? Ketuban, adik ari-ari, plasenta, darah dari ibu ke bayi, sama pusar. Dia membentuk pusar di badannya si bayi gitu kan. Yang mana semuanya ini itu tuh tetap ada buat satu, ngasih energi ke bayi, dua, menyalurkan makanan ke bayi, terus tiga, melindungi bayi dari segala macam benturan, dari segala macam mara bahaya gitu. Karena air ketuban kan terkenal melindungi kan gitu kan. Ya buat tiga ini. Jadi energi-energi yang membentuk bayi, energi-energi yang menggerakkan sedulur papat itu semua awalnya dari energi feminin dan maskulin. Nah, nanti kalau sudah lahir, kan kakang kawah sama adik ari-ari kan ikut kelahir, getih juga kelahir gitu kan. Nah, apakah mereka mati gitu aja? Secara fisik iya mati, tapi secara energi kan energi tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah. Nah, ini energi feminin dan maskulin itu kan juga jadi satu dengan energi feminin maskulin di semesta, jadi satu juga dengan energi maskulin dalam diri si bayi ini yang udah jadi manusia hidup ini. Ya dari zaman ini juga hidup sih, maksudnya udah jadi manusia ya. Nah, ketika si bayi ini sudah lahir ke dunia, ya sudah, dia akhirnya menjadi energi feminin dan maskulin dalam diri si bayi, yang akhirnya ini mempengaruhi cara si bayi itu suatu saat mempengaruhi cara si bayi berpikir, merasa, dan akhirnya itu mempengaruhi perilaku dia gitu. Dan tetap sih yang diambil filsafatnya tuh kakang kawah di hari-hari getih pusar sedulur empat itu yang diambil, nama filsafatnya empat ini. Tapi dalam kesehariannya si bayi ini ketika dia bertumbuh, berkembang, dan dia jadi dewasa, energi feminin sama energi maskulin itu tetap ngebantuin dia untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam bentuk apa? Pikiran, perasaan, insting, intuisi, dan kawan-kawannya ini. Jadi dalam bentuk suara-suara batin kita, cara kita berpikir, cara kita merasa gitu. Secara simpelnya, dia itu sebenarnya bisa kita dengar dalam bentuk suara batin yang sifatnya itu melindungin, ngasih arahan, ngasih perlindungan gitu kan. Kayak misalnya nih, yang biasanya orang Jawa sering alami itu kan, mau pergi tiba-tiba suara batinnya tuh ngomong, jangan kesana deh, kayaknya di sana bakalan ada, misalnya dia mau pergi ke suatu pulau naik kapal, jangan deh, kayaknya mau ombak gede gitu kan, nanti kegulung lagi gitu. Ternyata beneran gitu. Nah, dari mana asalnya suara-suara batin ini? Kalau psikologi ngomongnya itu intuisi gitu kan, tapi kalau secara filsafat Jawa yaitu suara dari sedulur papatmu
gitu. Dan itu kadang sampai ada yang sampai terjadi percakapan yang Batin. otomatik gitu, Mbak Iya, Lia. iya, Terus tanya jawab iya, gitu. Itu dari iya, sedulur papat. iya, sedulur papat. Ya, jadi dalam batin kita ini ada sedulur papat, ada juga ego, gitu. Ada juga ego. Ego itu untuk survival mode. Ego itu untuk survival mode, metode bertahan hidup. Nah, kalau saya amati sedulur papat ini lebih ke pembimbing, pelindung, pengarah, gitu.